Ya, saudara-saudara, kita berjumpa lagi ya di tahun yang baru 2024 dan saya akan buatkan satu video lagi buat teman-teman. Tentu saja video ini untuk edukasi, terlebih buat saudara yang punya mobil manual yang mungkin masih awam. Dan saya akan memberikan edukasi buat teman-teman soal bagaimana caranya kopling mobil kita itu bisa lebih awet, tidak cepat tipis ya, terutama untuk mobil-mobil pickup. Dan saya akan bahas juga mengenai flywheel ya, atau roda gila. Buat teman-teman juga yang punya mobil pickup ya, new carry ya, itu saya akan bagikan tipsnya ya, bagaimana caranya supaya kopling mobil teman-teman yang new carry itu biar bisa lebih awet ya. Karena salah satu kelemahan new carry itu dia cepat habis koplingnya ya, karena ada muatan, mobilnya ada muatan. Kalau dibandingkan dengan mobil lain kayak L300 atau T110 SS, itu dia lebih bandel yang lain ya. Kalau new carry itu dia lebih rentan masalah di kanvas kopling. Terlebih-lebih kalau pemilik mobil suka menggantung kopling, itu cepat habis. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada contoh kanvas kopling. Ini buat new carry ya. Nah, ini yang sudah saya ganti di mobil konsumen itu sekitar 1 bulan yang lalu. Ini sudah habis banget dan mobil otomatis akan kehilangan tenaga ya. Kemudian saat mobil kita lagi dalam kondisi turun kopling atau kita mau ganti kopling set, yang mesti diperhatikan ya, salah satunya ini ya teman-teman. Ini mesti diperhatikan. Kan ada namanya flywheel nih atau roda gila. Nah, ini ada 2 contoh flywheel ya. Ini yang dipasang di belakang ya, di belakangnya kerak as. Nanti ketemunya kan si kanvas kopling seperti ini. Contoh ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan dekrup. Oke, baru di sini kan dek lahar nih atasnya. Nah, ini susunannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi turun kopling atau lagi mau ganti kopling set, ini jangan lupa dicek ya, teman-teman. Ini kan ada tempat pas untuk dudukannya si kanvas kopling nih. Nah, ini kalau lagi turunin koplingnya, teman-teman perhatikan, ini tuh nggak boleh dia bergelombang seperti ini. Ini udah parah kalau yang ini nih. Kalau teman-teman bisa lihat, ini udah parah banget. Ini bukan miring, bukan hanya sekedar miring ya, tapi ini udah gelombang banget ya. Ini yang sisi sebelah sini nih lebih turun nih, ini tinggi nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Harusnya yang benar itu dia seperti ini, rata nih. Coba lihat. Ini kan rata ini kenanya. Tuh. Ini rata. Jadi apa sih efeknya kalau di sininya miring atau bergelombang? Terus pas kita mau ganti kopling set baru, kita pasang kanvas kopling baru misalnya ya. Dengan kondisi kanvas kopling baru misalnya kita pasang dengan keadaan flywheel atau roda gila seperti ini, itu akan menimbulkan getar waktu setengah kopling. Kemudian ini akan kemakannya nggak rata nih kanvas ini. Itu udah pasti. Bisa saya pastikan karena waktu kita setengah kopling, dia di sini akan mulai berputar nih. Ya, ketika di sini nggak rata flywheelnya atau roda gila ini nggak rata, akan dedek dia. Jadi ini yang ke input shaft, as yang ke transmisi pasti akan getar. Jadi seluruh bodi mobil itu akan bergetar. Jadi ini harus dipastikan dulu kondisi flywheel itu dalam keadaan baik. Kalau pas kita bongkar kopling, ini pastikan dulu ya. Jadi jangan langsung kita ganti kopling, set kita langsung pasang, kita nggak ngecek kondisi si flywheel. Kalau ini kita biarkan begini, kerjaan 2 kali, ongkos kerja 2 kali, part yang baru kita beli cepat rusak, itu udah pasti. Jadi pastikan dalam keadaan baik seperti ini ya, contohnya. Ini dia rata, nggak ada masalah di sini. Kalau di sini teman-teman bermasalah, sebaiknya bawa ke bengkel bubut dulu ya untuk diratakan. Maksudnya supaya nanti tidak timbul getaran atau tidak cepat rusak si kanvas kopling yang baru. Kemudian yang kedua yang saya bilang tadi di awal ya, kalau mobil teman-teman tuh new carry ya, new carry pickup, contoh seperti ini ya. Kalau teman-teman misalnya beli part, kembalikan aslinya lagi, sebetulnya itu memang seharusnya begitu. Cuman itu kelemahannya ya, pemakaiannya nggak begitu lama. Apalagi kalau sopirnya suka gantung setengah kopling, nah ini ya pasti dia cepat habis. Walaupun kita beli partnya yang bagus. Nah, solusinya adalah
teman-teman beli ini, kalau yang new carry ya, beli yang punya T120 SS. Itu diameternya sama nih besarnya. Sama gigi buat input shaftnya ini sama. Nih, kan ada jumlah gigi di sini nih. Ini sama dia. Kalau untuk new carry pickup dipasang kanvas koplingnya T120 SS bisa. Hanya kita mesti adakan penyesuaian. Maksudnya penyesuaian itu seperti ini. Kenapa saya sarankan pakai punya T120 SS? Karena dia 2 kali lebih tebal daripada aslinya si new carry ini. Itu pasti akan lebih awet. Nah, tapi jangan bisa maksudnya gini, nggak bisa kita beli partnya itu langsung kita pasang begitu aja. Harus adakan penyesuaian dulu. Jadi seperti ini. Misalnya kita udah beli si kanvas kopling nih yang punya SS ya, T120 SS. Ini waktu pasang seperti ini, karena dia lebih tebal ya, harus adakan penyesuaian dulu. Jadi pada saat kita pemasangan dekrup seperti ini ya, ini mesti kasih ganjalan ring di sini. Nih ini ya. Ini mesti dikasih ganjal ring dulu di sini. Nih. Nih kan di antara flywheel ya. Kan ada baut di sini, baut 12. Ya kan? Pakai baut 12 nih di sini. Nah, di sini mesti dikasih ring dulu nih, Bro, ya. Nah, di sini nih. Di sini mesti dikasih ring dulu, ring 12. Ya, boleh pakai ring per atau ring plat. Nanti itu maksudnya diadakan penyesuaian, karena kalau kita nggak pakai dikasih ring di sini, si kanvasnya kan 2 kali lebih tebal. Otomatis pada waktu ini dikencengin, ya, ini bagian diafragma ini akan menyentuh di ujungnya si kanvas kopling ini. Jadi kita nggak bisa mencet kopling, ya. Jadi waktu kita pencet kopling si kanvasnya nggak bisa bebas. Jadi harus akan penyesuaian dulu. Di sini mesti diganjal ring, ya, 1 ring atau 2 ring sampai kita bisa menyetelnya di bawah. Nah, jadi misalnya sudah terpasang nih ya si kanvas kopling baru SS ya, 120 SS. Kita pasang seperti ini semua, terus kita ganjal ring di sini, lalu kita tekan di atas ini. Ya, sebaiknya lepas dulu flywheelnya di bawah seperti ini. Pasang di sini deklarnya. Kemudian ini kita tekan sampai habis. Anggap aja kita lagi ngopling. Nah, saat yang bersamaan begitu ini sudah ngopling, si kanvas kita goyang, ini mesti bebas nih ya. Kalau kanvasnya nggak bebas berarti gigi belum bisa pindah, tambah lagi ringnya di bawah sini, dan ringnya itu mesti dipasang secara keseluruhan. Misalnya bautnya ada 8, berarti ringnya itu 8 biji atau dikali 2, 16, jadi di double. Hanya jangan terlalu ketebalan juga. Kalau ketebalan juga nanti sama aja jatuhnya. Jadi harus diadakan penyesuaian dulu, itu maksudnya. Oh, teman-teman udah bisa tangkap ya. Itu bisa lebih awet karena si SS-nya itu ya, T120 itu dia lebih tebal jauh dibandingkan dengan aslinya si new carry ini. Gak usah khawatir, pasti sama. Gigi untuk input shaftnya ini pasti sama jumlahnya, diameter besarnya sama. Dan satu lagi, hanya bisa diganti kanvas koplingnya aja. Ya, nggak bisa dekrupnya tetap mesti pakai yang lama nih. Maksudnya dekrupnya mesti pakai yang originalnya, bawaan mobilnya. Nggak bisa pakai yang T120 SS. Begitu juga deklaharnya harus pakai yang bawaannya si new carry ini. Hanya kanvas koplingnya tok yang mesti kita ganti. Nah, itu tipsnya teman-teman. Ya, udah bisa paham ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, penggunaan mobil manual itu bagi sopir-sopir ya, harus penyesuaikan pada saat ditanjakan. Jangan keseringan digantung-gantung. Kalau keseringan digantung udah bisa dipastikan cepat habis si kanvas koplingnya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah sedikit tips dari saya dan penjelasan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Thank you teman-teman. Rayu di channel. Bye.